Yo Bremers, welcome back to Brem Talks bersama gua Andre. Oke Bremers, jadi beberapa bulan lalu Ko Aldi sempat bikin video, dia ngeluh tentang pernah pakai mobil. Nih videonya di atas ini, kalau kalian belum lihat, check out videonya. Nah kalau gue sekarang, gue nggak ngeluh, dan sebenarnya dia nggak ngeluh juga sih, dia cuma sharing aja. Tapi kalau gue sekarang mau sharing pengalaman gue pakai mobil Expander Ultimate selama 3 tahun. Yep, jadi nanti gue akan ceritain dari manis sampai pahitnya selama gue pakai mobil ini. Gue coba jelasin sebanyak-banyaknya sekiranya experience gue selama pakai mobil ini kayak gimana. Dan kayaknya video ini agak panjang nih Bremers durasinya. Jadi better kalian siapin minuman atau cemilan buat tonton video ini. Oke Bremers, jadi gue beli mobil ini kurang lebih di bulan 11 tahun 2018. Yang berarti kalau dihitung sampai sekarang, ini durasinya udah 3 tahun 1 bulan atau exactly 37 bulan. Yep, dan jadi dari zaman gue kuliah dan sampai gue kerja sekarang gue pakai mobil ini. Dan bener-bener gue pakai hampir setiap hari. Dan juga mobil ini sekarang udah nyentuh di kilometer 51 ribuan. Selama gue pakai mobil ini untuk 3 tahun sampai ke 51 ribuan kilometernya. Biaya servis dari si Mitsubishi ini semua di cover. Menurut gue ini oke banget. Dan buat gue pribadi, karena dulu gue pakai ini pas masih zaman kuliah ya, itu nolong banget nih masalah kantong anak kuliah gitu. Menurut gue happy banget pakai mobil ini. Tapi mungkin banyak di luar sana yang kalian mau pakai Expander, mungkin yang lagi mau beli second, mungkin mau ganti ke Expander yang baru atau kayak gimana, tapi kalian masih ada ragu ya, belum yakin kayak kelebihan dari Expander atau kekurangannya apa sih, atau nggak jangka panjangnya pakai mobil ini gimana sih. That's why sekarang gue bikin video ini dan gue akan sharing sebanyak-banyaknya ke kalian sekiranya apa aja yang bisa gue share. Oke, langsung aja gue naik ke atas, kita lanjut ke atas, gue ceritain semuanya ke kalian. Let's go! Disclaimer. Yang pertama, video ini kita buat untuk menginspirasi kalian. Siapa tahu ada yang mau pakai Expander atau masih galau mau beli mobil Expander. Siapa tahu habis nonton video ini jadi lebih yakin. Terus yang kedua, mungkin kalian juga pengguna Expander dan ngalamin masalah yang gua alamin juga gitu ya. Nanti kan akan ada ceritanya nih. Ya siapa tahu kalian bisa menemukan solusi dari permasalahan kalian. Dan yang ketiga nih, terakhir, di video ini kita nggak ada meningkatkan atau menurunkan kredibilitas brand mobil manapun. Ini gue cuma bikin video untuk sharing ke kalian dan mencari inspirasi aja. Oke Bremers, langsung aja kita masuk ke sharing pengalamannya gimana sih pakai si Expander ini. Poin pertama nih, gue mau bahas dulu untuk fitur keamanan yang dikasih dari si mobil Expander ini. Dan sekiranya apakah gue pernah make semuanya atau sekiranya gue butuh semuanya kah dari yang mereka berikan. Oke, ini kalian bisa lihat ya fitur keamanan yang mereka kasih, ada apa aja. Sejauh ini yang benar-benar kepake buat gue itu baru ABS dan Hill Start Assist-nya. Kalau untuk yang lain kayak electric brake distribution-nya itu tuh, sama satu lagi pembantu untuk pengereman, jujur gue nggak tahu rasanya tuh di mana, efeknya kayak gimana. Gue juga belum pernah searching tentang fitur itu sih. Tapi kalau untuk ABS sama si Hill Start Assist, si ABS dulu nih ya. Kalau kondisi misalkan lagi jalanan basah, mau ngerem mendadak, sejauh ini gue belum pernah ngerasain sampai remnya ngelos. Atau misalkan gue perlu butuh traction control karena gue ngeremnya tuh bikin mobil jadi ngepot. Itu gue nggak pernah ngalamin. Terus di saat tanjakan, Hill Start Assist-nya ini ngebantu banget. Misalkan kayak kita lagi kena macet di posisi nanjak, kita lepas rem. Kalau mobil zaman dulu itu kan langsung nyelonong mundur. Walaupun mobilnya matic juga ya. Tapi kejadian di mobil ini nggak sama sekali. Jadi kalau kita lepas rem, langsung ngegas. Itu mobilnya tuh bener-bener diem kayak ada yang bantu ngerem. Kayak apa namanya, di mobil HR-V atau CR-V atau mobil-mobil mahal lainnya tuh yang ada auto brake-nya, rasanya tuh kayak begitu. Jadi berapa detik, sepersekian detik dari kita lepas rem, mobilnya diem, kita gas, mobilnya baru jalan dan halus ya. Nah kalau buat kalian gimana nih, mungkin kalian pernah make mobil LMPV juga tapi nggak punya fitur kayak gini, dan begitu kalian pakai Expander, kalian ngerasain fitur-fitur ini dan buat kalian tuh kayak enak banget kah, atau oh ngebantu gue banget nih, atau gue pernah terselamatkan loh karena fitur ini atau gimana, silakan sharing juga dong buat teman-teman yang lain biar pada tahu emang fitur ini tuh beneran berguna atau enggak sih.
Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 2. Kenyamanan interior dari si expander. Yang pertama, gue mau bahas dari subtopik ini ya, entertainment dan audionya. Untuk entertainment, karena mobil gue yang ultimate, head unitnya sudah Sony, jadi gue bisa connect Bluetooth, bisa pakai kabel aux, bisa connect USB. Menurut gue so far so good, udah oke. Dan connection ke iPod udah bisa. Jadi iPod, iPad, iPhone itu auto connect, tinggal pakai kabel. Kalian bisa play, ibaratnya langsung ke apa namanya, music ya. Entertainmentnya so far so good lah ya, nggak ada yang spesial, bisa buat nonton video. Suara audionya kalau standar not bad, tapi karena gue udah lumayan lama di audio dan kebutuhan gue dengar audio nggak cukup segitu, jadi kalau di cerita gue, entertainmentnya gue upgrade head unit pakai Hero yang OEM expander, dan gue upgrade juga audionya. Gue nggak bakal jelasin detail tentang mobil gue audionya diapain, tapi kalau kalian kepo, kalian bisa lihat description box di bawah, link untuk ke video gue ngejelasin tentang mobil expander gue, di modifnya tuh detailnya kayak gimana, kalian bisa ke situ. Yang kedua, keluasan dari kabin mobil expander. Oke, menurut gue ini kabin tuh luas banget, terutama memang dia dasarnya udah 7-seater ya. Tapi buat 7 seat, menurut gue di antara LMPV yang lain, ini expander salah satu yang paling luas. Yang mungkin bisa diimbangin sama Livina, karena kan ya emang, you know lah. Terus, jok bawaan mobil expander. Nah ini nih, menurut gue joknya masih kurang nyaman. Gue lebih menyarankan buat kalian juga ganti custom jok, terus busanya juga ditambahin. Apalagi bagian yang samping di sini nih, sama yang di belakang pinggang bawah kita, menurut gue itu agak kurang. Jadi kalau nyetir kelamaan, itu bikin punggung tuh agak pegel. Terus bawaan jok dari si expander ini kan dia kayak kain gitu ya, masih agak panas, dan kalau dipakai kelamaan sering kena keringet, gue takutnya sih bakal bau. Jadi kalau gue joknya gue ganti, gue custom, busanya gue tambahin armrest juga. Jadi buat di baris kedua itu kayak captain seat, sampai jok di baris ketiga. Kaca film nih, kaca film bawaan expander sucks, titik, nggak pakai koma. Buat kalian yang mungkin belum pernah ngerasain beli mobil baru, bro, jangan sayang-sayang, copot aja ganti yang baru. Ada rekomendasi kok, kalian bisa ganti pakai solar guard. Mau yang lebih mahal lagi bisa pakai V-Cool. Banyak banget brand-brand kaca film lain yang lebih oke. Mau kalian dapat gratis dari si Mitsubishi ini, percaya sama gua itu nggak akan memuaskan. Nah kalau kalian yang kepo, ini di mobil gua ganti pakai kaca filmnya HD, tipe yang platinum. Kaca depan kegelapan 60 dan yang samping sampai belakang 80%. Kaca film ini dia punya fitur khusus, jadi kaca depan pakai 60% tapi rasanya kayak 40% kalau dari dalam, bener-bener terang. Dan samping 80% sama belakangnya itu rasanya cuma kayak 60%. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. AC dari si Mitsubishi Expander ini gokil, dingin banget. Apalagi kalau kita pakai mobilnya malam ya. Terus pas musim hujan juga, kalau gue di dalam mobil, gue nggak pernah temperaturnya sampai full terendah. Biasanya gue 4-5 klik di atasnya. Apalagi kalau musim hujan, udah pasti itu temperatur tuh di tengah-tengah atau enggak tengah turun 1 gitu. Yang terakhir di kenyamanan nomor 6 nih, kekedapan mobilnya. Untuk kekedapannya jujur buat mobil LMPV ini cukup bagus. Gue sendiri nggak expect sih expander bisa lebih kedap daripada mobil lainnya. Dan terutama dia kan masih pendatang baru tuh di awal-awal gue beli mobil itu. Tapi dia bisa nge-surpass mobil-mobil yang lainnya. Dan untuk di mobil gua, karena gue juga custom audio, gue tambahin peredam di mobil gua. Jadi peredamnya itu tuh nggak fokus untuk full kekedapan ya. Peredam gue itu juga lebih fokus untuk membantu ruang akustik di dalam mobil. Untuk peredam gue habis kurang lebih di harga 30-an. Gue pakai brandnya itu Standard Plus. Sekarang kita masuk ke poin nomor 3. Bantingan dan kaki-kaki mobil expander. Ini kaki-kakinya menurut gue enak banget. Di saat kita lagi posisi ngebut, terus kita nikung, ini stabil. Bisa dibilang lebih stabil lah dibanding yang lain. Jadi kalau seandainya kita belok nih, kadang kan kita belok kiri ngerasa kelempar ke kanan gitu. Kita belok kanan kelempar ke kiri. Tapi kalau di mobil expander ini nggak separah mobil lainnya gitu. Jadi nggak terlalu kelempar banget. Untuk suspensi atau kaki-kakinya juga di jalanan yang jelek,
atau mungkin di saat kita ketemu lobang atau polisi tidur masih enak. Ini gue inget banget nih Om Mobi nge-review mobil expander. Kalian bisa lihat cuplikannya pas dia ngelewatin polisi tidur. Nih. Suspensinya. Suspensi mobil ini sangat luar biasa enaknya untuk ukuran low MPV. Sangat nyaman, macam bantingan mobil Eropa. Very smooth ride. Nah, seperti kalian lihat, ini tuh expander jadi kaki-kakinya dan suspensinya agak seperti mobil Eropa versi dimurahin aja gitu. Jadi bantingannya itu nggak bikin kita membal-membal di mobil atau mungkin suspensi sampai kelembutan kalau beban banyak mentok-mentok gitu, nggak sama sekali. Dan gue pakai selama 3 tahun di jalanan jelek, jalanan yang bagus atau gimana. Sampai sejauh ini gue kaki-kaki belum ada suara bunyi-bunyi. So far ini oke banget, nggak ada yang sampai kayak shock bocor tuh zaman dulu. Mobil gue aman tuh, nggak kena. Terus kayak muatan banyak, per atau shocknya sampai mentok gitu, nggak sama sekali. Terus gue pernah cerita nih, gue jalan ke Surabaya tahun 2019. Itu isi 5 orang, bagasi gua baris ketiga diturunin, itu isinya sampai ke hampir rata sama kaca yang di baris ketiga. Itu bener-bener full sama barang dan ada kosmetik audio. Kalian bayangin di tol gue lupa, tol arah dari Jakarta mau ke Jogja itu, Jogja ke Surabaya, itu kan suka banyak tiba-tiba tolnya tuh yang kayak mulus, terus tiba-tiba nyut kayak gitu tuh kita lompat. Nah itu lu bayangin shock gua nggak mentok. Jadi bener-bener di bawah 160 di tol tiba-tiba ada lompatan kayak gitu, shock gue sehat senantiasa. Untuk di pernya gue tambahin juga spring buffer nih ngomong-ngomong. Jadi untuk di kaki-kaki mobil modifan yang gue lakuin cuma gue tambahin spring buffer, mereknya Comfort Plus. Karena mobil gue udah berat bebannya dan menurut gue suspensi di bagian depan expander kiri kanan itu lebih keras daripada belakang. Gitu. Dan jadi kalau misalnya gue di tikungan, gue lebih ngerasa bagian belakangnya agak sedikit lebih ngebuang kalau nikungnya lagi kencang ya. Tapi jadi gue decide buat pasangin spring buffer di belakang sekalian buat ngejaga si per sama shocknya juga karena berat ada kosmetik biar nggak kenapa-napa. Oke, untuk kaki-kaki sekiranya itu yang bisa gue share kalian. Kita masuk ke topik selanjutnya. Poin nomor 4, performa mesin expander. Oke, sekarang gue bahas dulu ya, yang paling simple kita ngomong tarikan awal dari mesin expander nih. Jujur, buat mobil expander ini kan bebannya agak berat ya, dan spek mesinnya juga biasa aja. Mobil ini kan juga udah CVT, jadi menurut gue tarikan awalnya agak lelet sedikit. Tapi so far kalau misalkan kita udah jalan di atas 20, responnya udah cukup oke. Nah karena dulu gue sering jalan macet-macetan, buat gue sendiri gue ngerasa agak terganggu karena gue lebih suka mobil yang responnya tuh responsif lah ya kita bilangnya. Terus kalau misalkan kita pakai di dalam kota, menurut lu gimana bro, tarikannya cukup nggak? So far so good, menurut gue dalam kota nggak ada masalah. Nah kalau kita pakai untuk high speed nih ya, menurut gue pas kita lagi high speed kalau di tol tarikan tengahnya sekitar dari 70 atau 60 sampai ke 100-an itu agak kosong sedikit menurut gue. Jadi agak kurang enak, tapi kalau udah di atasnya 100 ke atas lebih itu udah nyaman banget. Terus untuk menanjak so far mobil gue nggak pernah ada masalah, bawa beban banyak pun nggak pernah ada masalah. Dibawa pergi ke puncak nggak perlu nyalain overdrive atau persneling, nggak perlu dipindahin ke gear kedua, nggak pernah ada masalah. Tapi kalau misalkan lagi pengen ada torsinya berasa gitu tuh, overdrive-nya dinyalain, kita jalan-jalan ke puncak 80 banting setir asli nyaman banget, gua nggak bohong. Nah tapi karena mobil gua tarikan awalnya agak lelet dan di bagian tengah itu tenaganya menurut gua agak kosong, gua decide untuk datang ke dokter mobil, gua tune up dan gua remap mobil gua. Gua minta tuningannya itu biar di awal nggak lemot-lemot amat, tengahnya juga nggak kosong. Dan buat gue sendiri gue udah cukup puas. Oke, kita masuk ke poin terakhir, poin nomor 5, yaitu konsumsi bensin dari si mobil expander ini. Kalau kalian lupa, gue ingetin lagi, mobil gue itu expander tipe Ultimate tahun 2018, automatic transmission. Mobil gue bukan manual ya. Jadi untuk penggunaan dalam kota, pas kondisi masih standar nih ya, belum di remap, itu estimasi gue bisa dapetin bensin 1:10 up to 1:13. Nah terus kalau misalkan pakai keluar kota,
Di saat gue pakai keluar kota, kalau nyetirnya nggak nakal, speednya juga nggak kenceng-kenceng amat, misalkan 100 sampai 120, itu gue bisa dapetin average 1:14 up to 1:16. Dan gue pernah nih, gue pulang dari Kelapa Gading mau ke Bekasi dulu, atau enggak pas gue dari Tangerang gue mau pulang ke Bekasi, itu gue bisa dapetin rekor 1:18. Iya, jujur, gue nggak tahu gimana caranya, gue nggak bohong, tapi itu beneran kejadian. Ya, gue nggak foto juga sih salahnya, itu agak aneh 1:18. Ya pokoknya buat dipakai menurut gue irit banget. Dengan apa yang kita dapetin dari value mobilnya, worth it banget. Nah, terus setelah gue remap nih, mungkin kalian mempertanyakan ya, bro, gue juga pengen remap kayak lu, kira-kira konsumsinya berapa? Waktu di dalam kota gue bisa pakai dapat lebih irit, maksimal bisa sampai 1:14. Terus kalau keluar kota gue bisa stabil bener-bener di 1:15, 1:16. Itu stabil loh ya. Jadi setiap kali misalkan gue dari Bekasi gue mau ke Tangerang, dari Tangerang gue pulang ke Bekasi, gue bener-bener dapat di atas 1:14. Tapi pas gue udah remap itu gue ganti ini bahan bakar. Dulu kan tadi pas standar gue pakai Pertamax, begitu dari remap gue ganti ke Shell Super. Karena gue nggak tahu kenapa, lucunya ini di mobil gue dan driving style gue ya. Kalau pakai Pertamax tuh jadi lebih loyo. Di saat gue pakai si Shell yang super biasa, itu malah tarikan mobil gue lebih enak. Bawahnya tuh bisa ngerasain kayak, ada gitu. RPM tengahnya kalau kita butuh kickdown naiknya tuh cepet banget. Dan di saat kita lagi ngebut, itu tuh napasnya panjangnya tuh hampir nggak ada habis. Jadi kayak gue bisa dapat 180, stay 180 terus. Nah, gue pulang dari Surabaya nyampe ke Bekasi itu di tahun 2020 kemarin, kurang lebih konsumsi bensin gue 1:12. Karena jujur itu gue stabil di atas 140. Gue nggak kuat men. Ternyata jalan pulang dari Surabaya ke Bekasi gue makan waktu kurang lebih 8 jam atau 9 jam sendirian. Gila. Capek banget. Ya daripada gue ngobrol makin panjang nih ya, gue sharingnya makin melantur. Sekiranya itu aja nih Bremers yang bisa gue sharing ke kalian. Gimana buat kalian, ada kekurangan informasi nggak dari gue? Atau mungkin dari kalian banyak yang mau ditambahin juga. Seperti biasa silakan masukkan ke kolom komentar di bawah ya. Oke Bremers, seperti biasa sebelum gue undur diri, jangan lupa buat like, komen, subscribe, nyalain notifikasi, tombol lonceng di sebelah tuh. Biar kalau kita update video kalian dapat notifikasinya jadi selalu up to date. Terus jangan lupa juga share ke teman, sahabat, kerabat, keluarga, siapapun yang membutuhkan video seperti ini. Oke Bremers, gua Andre undur diri, see you on the next video.